Nah, kita mau belajar firman Tuhan sama-sama, buka Alkitab saudara. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan, temanya adalah segera. Coba katakan sama-sama, segera. Banyak orang bertanya, kira-kira sampai kapan ya ini harus terjadi? Saya jawab ini, badai segera berlalu. Segera berlalu. Ada ayatnya. Yuk kita baca sama-sama dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Coba sama-sama katakan segera. Segera. Soon. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayo, keadaan seperti ini terus berdoa ya. Semangat. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ayat 8 kuncinya, aku berkata kepadamu, ia akan segera. Katakan sama-sama, segera. Ia akan segera. Nggak mungkin anak lagi sakit, anak lagi menderita, anak lagi dalam keadaan yang susah, bapaknya bilang ini, hahaha, tunggu, rasain lu, biar lama, biar menderita dulu. Enggak. Kita anak dari Bapa di surga. Pasti Bapa di surga lihat apa yang sedang terjadi. Saya percaya dia segera akan menolong kita. Yang percaya katakan amin. Nah, jadi saya mau bahas beberapa bagian. Yang pertama tentang doa. Dalam keadaan seperti ini yang harus kita lakukan adalah banyak doa. Makan boleh, main game boleh, olahraga boleh, nonton Korea boleh. Tapi jangan sampai nggak berdoa. Doanya harus lebih kuat. Doanya harus prioritas. Justru tambah susah, tambah harus berdoa. Emang dengan kita nggak berdoa bisa terjadi apa? Kita mau usaha apa? Doa, Tuhan akan bukakan jalan. Nih, ada 4 hal yang tentang doa ya. Kan di ayat pertama dikatakan apa? Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saya temukan ada 4 hal. Yang pertama, doa itu penting. Karena Yesus menegaskan. Artinya apa? Doa itu penting. Yesus menegaskan doa itu penting. Hari ini siapapun Bapak Ibu Saudara yang ikut online Instagram Live ini, doa itu penting. Yang kedua, Yesus bilang kamu harus. Yang kedua, doa itu kebutuhan. Mau tidak mau, suka tidak suka. Orang yang gak suka berdoa, mau gak mau berdoa. Orang yang gak mau berdoa, jadi berdoa. Gak ada cara lain. Waktu depan mentok, belakang mentok, kiri mentok, kanan mentok, atas terbuka. Tingkap langit bisa terbuka, tangan Tuhan turun dan menolong saya dan saudara. Yang pertama, doa itu penting. Yang kedua, doa itu kebutuhan. Karena Yesus bilang harus, nggak boleh enggak. Bangun pagi, doa dulu. Jangan buka medsos dulu. Bangun pagi, jangan buka TV dulu. Doa dulu. Bangun pagi, jangan makan dulu. Doa dulu. Yang ketiga, Yesus menegaskan bahwa kita harus selalu. Artinya apa? Doa itu gaya hidup. Yang pertama, doa itu penting. Yang kedua, doa itu apa? Kebutuhan. Yang ketiga, doa itu gaya hidup. Lah, kalau lagi senang doa, ya aku hatinya lagi happy, aku jadi dekat sama Tuhan loh. Susah senang harus doa dong. Ada dua jenis orang Kristen. Yang lagi susah doa, tapi begitu senang gak doa lagi. Tapi ada orang Kristen yang kedua, lagi senang doa. Wah, kalau aku lagi diberkati, semangat Pak. Pujian, penyembahan, kalau bisa IG live tiap hari. Loh, tapi kalau lagi susah, justru susah senang berdoa. Itu namanya setia. Lalu Yesus bilang ini, kamu harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu.
Kata kunci yang keempat, tidak jemu-jemu. Jadi doa itu harus dinikmati. Bapak Ibu Saudara, kalau doa itu terpaksa, kita harus pertanyakan lagi hubungan kita sama Bapa di surga. Justru saat-saat seperti ini, pulihkan hubungan yang rusak. Mendekat sama Bapa, ngomong, curahkan isi hatimu, sampai kita rasa kembali hadiratnya memenuhi kita. Saya bisa siang-siang masuk kamar, saya pujian, penyembahan, bisa 10 lagu, 15 lagu, sampai saya rasa hadirat Tuhan memenuhi saya. Bersekutu dengan indah sekali. Ini bagian pertama. Yesus menegaskan bahwa kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, ini ada 4. Doa itu penting. Doa itu kebutuhan. Doa itu gaya hidup. Doa itu harus dinikmati. Kalau nggak dinikmati, ya kita menderita lah berdoa. Ya udahlah, udah mepet, mau ngapain lagi kita doa. Jangan, doa itu harus dinikmati ya. Nah, apa yang terjadi kalau 4 hal ini kita lakukan? Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, menjadi gaya hidup, dengan sebuah kerinduan, ada 2 hal yang terjadi. Itu ada di ayat 7 dan 8. Yang pertama, ada pembelaan Allah. Bapak Ibu Saudara mungkin sekarang ada dalam penderitaan, ada dalam tekanan, ada dalam krisis, ada dalam keadaan yang tidak mengenakan. Ada pembelaan dari Allah. Yang ayat 7 dan 8a, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Jadi kalau sekarang malam doanya, pagi tambah lagi doa, siang kosong doa lagi. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Ayat 8a, dengar baik-baik. Aku berkata kepadamu, Jemaat Gilgal, aku berkata kepadamu yang sedang ngikutin online dari manapun di seluruh Indonesia, Ia akan segera membenarkan mereka. Saya ulangi sekali lagi, Ia akan segera membenarkan mereka. Ada amin? Yang kedua, kalau kita berdoa dengan berpegang pada 4 hal tadi, yang kita alami bukan hanya pembelaan Allah. Di ayat ke-8, dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Dan adakah Ia berlama-lama waktu sebelum menolong mereka? Yang pertama ada pembelaan Allah. Yang kedua ada pertolongan Allah. Kalau Dia utus anaknya Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan saya dan saudara, Yesus yang sama yang akan menolong kita di tengah krisis ini. Justru di tengah krisis ini kita akan kembali mengalami Tuhan. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Ia akan membenarkan dan menolong kita. Dan bagian yang terakhir, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi ini? Jadi yang pertama saya bahas, doa itu penting. Doa itu keharusan. Doa itu gaya hidup. Doa itu harus jadi sebuah hubungan. Nah, hasil dari doa Tuhan akan membenarkan dan menolong mereka. Tapi masalahnya, banyak doa yang sudah dinaikkan tanpa iman. Makanya Yesus bilang, kalau aku datang masih ada iman nggak? Iman apa sih? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita mau terus berdoa walaupun kita belum melihat titik terang. Kita mau terus berdoa walaupun kita belum melihat berkat dicurahkan. Karena ada dasar untuk kita percaya. Dasarnya ada 2, kasih Allah, kuasa Allah. Dasar iman ada 2, kasih Allah, kuasa Allah. Mengapa sampai sekarang kita mau terus berdoa? Karena kita punya iman. Apa dasar dari iman kita? Karena Allah sangat sayang sama kita. Yang kedua, karena Allah sanggup menolong kita. Ada 2 dasar iman. Karena Allah sangat sayang sama kita. Yang kedua, karena Allah berkuasa menolong kita. Saya selesai. Doa saya supaya kita semua mengalami Tuhan. Semakin dekat sama Tuhan, semakin sayang sama Tuhan.